Pembulian merupakan salah satu tindakan tersampah dan teridiot yang pernah gue lihat selama ini. Tapi ngemeng-ngemeng tentang pembulian, kalau biasanya korban bully cuma bisa diem tanpa melakukan apapun, karena meski ngelapor sekalipun ke guru, seringkali ada oknum guru yang menganggap remeh dan berpatokan pada halana itu cuma bercanda kok, gak usah baper. Sampai muncullah satu slogan di antara publik saat ini, no viral, no justice. Kenapa tiba-tiba gue ngomongin hal ini? Karena pada video kali ini kita akan memulai satu anime baru yang menceritakan tentang korban bully yang akan menjadi seorang YouTuber dengan konten menguak kebusukan pembulian, sampai dengan tutorial mempertahankan diri dari para pembuli. Tapi sebelum kita mulai videonya, gua minta tolong ke kalian buat support channel WAM2 dan channel Oniani CH yang akan jadi channel khusus live gamenya WAM2 nanti, dengan cara nge-push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasinya di bawah. Dan buat yang mau follow sosmednya WAM2, linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai How to Fight episode pertama. Anime ini diawali dengan memperlihatkan cuplikan live stream YouTube yang bisa disamakan dengan YouTube kalau di dunia nyata kita. Scene lalu akan menampilkan seorang YouTuber SMA botak bernama Pago yang memiliki 700.000 subrek di channelnya itu. Nah, ceritanya dia itu kan pengen ngerayain pencapaiannya tersebut dengan mendatangkan seorang YouTuber baru berparas kawaii dengan boba yang cukup di atas rata-rata. Yeo Rumi, itulah nama YouTuber kolab-kolabannya si Pago. Nah, setelah menjelaskan secara singkat tentang konten yang akan dijalani oleh Rumi, nampaklah salah satu teman sekelas mereka yang kini menjadi model make upnya si Rumi. Meski sekilas wajahnya mirip boneka terkutuk asal Jepang, tapi jangan salah, dia adalah Yohobin, karakter utama dari anime ini. Pago lalu meminta Jigsae selaku kameramennya untuk merekam semua live stream mereka saat ini. Melihat Hobin yang hanya cemberut, Pago pun memaksanya untuk tersenyum di depan kamera. Setelah live streamnya berakhir, nampaklah Hobin yang kesulitan saat mau menghilangkan makeup terkutuknya tadi. Dirinya pun mempertanyakan dirinya sendiri yang tidak pernah sekalipun melawan balik pembulian yang terjadi padanya. Dalam hati dia juga sangat kesal karena meskipun Pago memiliki nilai jauh di bawah rata-rata, tapi dia sangat mengerti cara mencari cuan dengan sangat EZ. Bahkan YouTuber Rumi tadi yang meski masih memiliki 5.000 subrek, tapi karena menang wajah dan juga body, tinggal menunggu waktu saja sampai dia meroket. Berbeda dengan kedua orang itu, Hobin tidak memiliki apapun selain hidup pas-pasan. Dirinya juga tidak memiliki hal spesial dalam hidupnya. Baru aja Hobin selesai menghapus makeup terkutuknya tadi dan berniat kembali ke dalam kelas, secara tiba-tiba Jigsae, pembuli sekaligus kameramennya Pago yang sangat suka membuli Hobin tanpa alasan yang jelas sama sekali. Hobin yang telah merasakan banyak sekali pembulian dari beberapa preman sekolah macam Pago pun merasa powernya Jigsae tidak ada apa-apanya dibanding mereka semua. Selalu berlindung di belakang orang lain, sifat pengecut yang tersembunyikan oleh circle-nya, sehingga si Jigsae ini bisa merasa aman meski sempat merinding ketika ngeliat ekspresi wajahnya Hobin barusan. Singkat waktu, Hobin dibuat sangat-sangat terkejut ketika mendengar Rumi yang bisa menghasilkan 30.000 yen hanya dengan live stream singkat yang dilakukannya tadi. Buat yang nanya 30.000 yen itu berapa, itu sekitar 3 jutaan rupiah. Pago yang meminta timbal balik pun nampak hanya dijanjikan oleh Rumi untuk menunggu hadiah darinya. Secara kebetulannya si Hobin dan juga si Jigsae ini memiliki pikiran yang sama. Berbeda halnya dengan Hobin yang gak bisa melakukan apapun atau mendapat informasi cara menjadi YouTuber, Jigsae dengan santainya bisa bertanya pada Pago secara langsung. Untungnya di sini, Pago tidak mencegah kameramennya itu dan memberitahukan bahwa anak di bawah umur gak bisa mendapatkan penghasilan. Maka dari itu dia membutuhkan rekening orang tuanya supaya uangnya itu bisa dicairkan.
Mendengar hal itu, Jigsaw yang pernah nyolong duit orang tuanya pun membuat dia yakin dia takkan dibiarkan menggunakannya. Parahnya di sini, meski tahu betapa naasnya kehidupan Hobin yang harus kerja part-time, sekaligus mengurus sang ibu yang terbaring sakit di rumah sakit, anak tai kambing ini dengan seenak jidatnya ingin meminjam nomor rekeningnya ibunya Hobin, tapi dengan cara yang seriusan pengen gua injek-injek. Maksudnya dengan cara yang kurang sopan. てめえの母親まだ生きてんのか? ご存命ですかって聞かないと。 Meskipun sangat kesal dengan ucapan kedua pembuli itu, nampaknya Hobin nggak bisa melakukan apapun dan cuma bisa menahan emosinya karena tahu endingnya akan dia terima jika nekat melawan balik. Scene berpindah ke rumah sakit. Setelah menjenguk sang ibu yang mencoba kuat di hadapan sang anak, si ibu pun khawatir dengan putranya yang memiliki bekas memar di wajahnya. Namun Hobin langsung menenangkannya dan meyakinkan bahwa dirinya tidak akan berkelahi sama sekali. 1日たった5000円。3万円になります。 Iya, beginilah kehidupan Hobin. Harus kerja part-time di McD selama 1 minggu demi mendapatkan uang 30.000 yen seperti yang dilakukan oleh Pago dan juga si Rumi. Selain perawatan sang ibu, masih banyak keperluan yang harus ia tanggung sebagai anak tunggal di keluarganya. 志村くん。朝宮香穂。 Disclaimer dulu, apa yang kalian dengar barusan adalah nama versi Jepangnya. Sedangkan yang gua sebutkan dari awal tadi adalah versi orinya. Ya, kalian bisa cek sendiri aja di Google buat bandingin nama-namanya. Intinya si Hobin ini kesemsem sama Choi Bomi yang dijuluki sebagai Dewi McD. Selain super kawaii, dia juga punya body yang normalnya sulit didapatkan untuk anak seumurannya. Baru aja Hobin merasa bahagia karena bisa ngobrol singkat dengan Bomi, nampaknya Pago yang datang dengan lagat kurang ajar dengan challenge yang lebih kurang ajar lagi. Di mana dia mengaku bahwa para viewernya itu ingin Pago memberi tantangan pada Bomi, sang Dewi McD, untuk membuatkannya satu burger yang sangat mirip dengan yang ada di selebaran yang ia bawa saat ini. Dan itu dalam kurun waktu 30 detik. Dan jika sampai Bomi gagal melakukannya, maka dia harus memberikan nomor WA pribadinya pada Pago. Di tengah Bomi yang sangat ketakutan dan pegawai lainnya yang gak bisa melakukan apapun karena takut diviralkan oleh si YouTuber idiot itu, secara tidak terduga, クラブハウスバーガーです。他のお客様のご迷惑になりますので。 wedan sekali. Dengan sangat cepatnya Hobin mampu menyelesaikan tantangan itu dan mengusir Pago dan juga Jigsaw secara halus. Di tengah pegawai lainnya yang mengagumi aksi heroik si Hobin tadi, Hobin bisa menebak besok dirinya akan dibuat bonyok oleh si Pago. 誰にも認めてもらえないのに。 Singkat cerita, di malam harinya, nampaknya Hobin yang mengutuk dirinya sendiri karena telah membiarkan Jigsaw live stream di rumahnya. Di tengah Jigsaw yang sedang menjalankan tantangan dari viewernya demi 30.000 yen untuk 30 kill, diam-diam Hobin meludahi ramen yang akan diminta oleh Jigsaw sebelum live stream. Hal itu ia lakukan karena tidak hanya menumpang live stream di rumahnya, perangkat yang dipakainya pun juga milik Hobin, bahkan rekening pencairan AdSense dan juga akun YouTube-nya juga milik ibunya si Hobin. Jadi intinya di sini, Jigsaw itu 100% anak tai kambing. Namun di saat Hobin yang ingin mengantarkan ramen topping ludahnya tadi, secara tiba-tiba mamam tuh ramen topping ludah panas. Gara-gara Hobin barusan, live streamnya Jigsaw jadi ambyar. Dan parahnya lagi, tadi hanya tinggal 1 kill lagi sampai dia bisa mendapatkan 30.000 yen. Di tengah Jigsaw yang terus-menerus menyiksa Hobin sembari terus melontarkan kalimat kejam. Namun dari semua tindakannya itu, emosi Hobin pecah begitu mendengar Jigsaw yang mengatai ibunya. Sampai pada akhirnya singkat cerita, sepertinya Jigsaw dari rumahnya, Hobin yang sangat lelah pasca melalui banyak hal seharian pun memutuskan untuk tidur setelah mematikan stop kontak PC-nya biar minim tagihan. Namun tanpa disadari oleh Hobin, besok akan menjadi titik awal dari perubahan dalam hidupnya. Karena ternyata 介護？昨日の YouTube のライブ配信削除しろ！ iya, tanpa disadari oleh mereka berdua, kemarin Hobin hanya tidak sengaja mencabut kabel monitor PC-nya saja. Sedangkan untuk live streamnya dan sambungan kabel lainnya masih jalan sebagaimana mestinya. Jigsaw pun menangis sejadi-jadinya karena produk mekanikan mereka tadi malam kini telah menyebar luas ke seluruh dunia. Hobin yang mendengar hal itu pun merasa tidak pernah menguploadnya sama sekali.
Dalam kondisi masih menangis, Jigsaw memberitahukan bahwa live stream akan langsung terupload otomatis saat PC mengalami offline. Meski dia ingin menghapusnya sekalipun, akan tetapi karena akun YouTube-nya pakai akun ibunya Hobin, maka dari itu si Jigsaw ini gak bisa login untuk menghapusnya. Setelah mendengar semua itu, Hobin yang awalnya stres karena naik pangkat dari korban bully lokal, kini malah menjadi korban bully internasional pun langsung berubah dalam seketika begitu melihat salah satu komentar yang memberitahukan bahwa aset video itu bisa dicairkan dengan nominal 0,1 yen atau 10 rupiah per satu kali tonton. Dan total penonton pada video Hobin versus Jigsaw barusan adalah 10.275.000-an. Dengan kata lain, cuan yang bisa dihasilkan dari video itu kurang lebih 1 juta yen atau sekitar 100 juta rupiahan. Di hari yang sama, kita bisa melihat perbedaan yang dirasakan oleh Hobin dan juga Jigsaw. Di mana karena video itu udah viral, Jigsaw kini menjadi bahan bulian di kelas. Bahkan ketika dia ingin nyari gara-gara sama wibu yang lagi main Girls Frontline, dirinya justru mendapatkan counter attack darinya. Sementara itu, nampaklah Hobin yang sangat-sangat terkejut begitu mengetahui dirinya harus membayar 120.000 yen untuk perawatan tambahan untuk sang ibu. もちろんお支払いします。 Rasa khawatir Hobin pada video viralnya itu pun langsung hilang karena nominal yang bisa didapatkan bisa dibilang setimpal untuk keviralan tersebut. Namun gak lama kemudian Jigsaw datang dan langsung bergelut lagi dengan Hobin karena merasa tahtanya sebagai ahli strategi dan juga kameramen YouTuber terkenal macam Pak Go kini telah runtuh total. Bahkan dirinya tidak mendapatkan apapun dari keviralan tersebut selain menjadi bahan bulian di kelas mereka saat ini. Di sore harinya, nampaklah Hobin yang menghibur Jigsaw pasca berkelahi dengannya. Namun di saat Hobin yang masih ogah-ogahan memberikan sedikit uangnya pada Jigsaw, secara tidak terduga, これならどうだ? singkat waktu, demi bisa mengembalikan tahtanya yang telah runtuh, Jigsaw berniat bekerja sama dengan Hobin yang dirasa bisa menjadi investasi jangka panjang untuknya. Namun setelah Jigsaw menjelaskan betapa repotnya memegang sebuah akun YouTube, mau itu dalam segi akunnya ataupun konten serta proses pembuatan lainnya, dirinya mengira Hobin akan terjerumus dalam jebakan perbudakannya. Apalagi saat dia melihat si Hobin yang dikira mau berjabat tangan dengannya, begitu mendengar pembagian hasilnya sebesar 10% untuk Hobin dan 90% lainnya untuk dirinya sendiri. Namun untungnya di sini MC kita ini gak seidiot itu untuk dikibuli oleh anak tai kambing yang satu ini. 死ね。 Jigsaw pun sama sekali tak menduga akan ditolak mentah-mentah seperti itu. Di tengah Hobin yang mau kembali ke McD buat magang daging lagi, di sini si Jigsaw yang tak ingin kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bangkit kembali pun membuatnya terus memberikan penawaran pembagian penghasilan mereka padanya. Dari yang tadinya 10% untuk Hobin dan 90% untuk Jigsaw, kini menjadi sebaliknya. 何をすればいいんだ。無料に神ってコンテンツ。 Dan berakhirlah alur cerita anime How to Fight episode pertama. Gua menentang keras yang namanya pembulian. Dan kalau semisal ada dari kalian yang saat ini mungkin menjadi korban bully, gua sarankan videokan hal tersebut dan ancam pihak sekolahan jika mereka nggak mau bertindak sama sekali. Ingat, no viral, no justice. Dan untuk para orang tua yang mendengarkan ucapan gua saat ini, jangan bersikap cuek terhadap anak kalian. Jangan jadi orang tua yang melepas tanggung jawab. Jujur aja zaman SMA dulu, gua sempat hampir jadi target pembulian. Tapi gua jamin, selama kalian lebih keras daripada para pembuli itu, mereka bakal cheat sendiri. Karena sejujurnya nih ya, para pembuli itu akan bergerak dengan kelompok. Dan kalau sendirian, gua jamin bencong di Taman Lawang pun pasti akan jauh lebih berani dari pembuli itu. Iya, marilah kita beralih ke animenya aja. Gua rasa timeline anime ini diambil dari masa-masa YouTuber di sekitaran tahun 2015 ke atas mungkin, atau 2020 ke bawahan mungkin ya. Soalnya banyak aturan yang tidak ada di tahun-tahun segitu. Termasuk kalau nggak salah nih ya, dulu para YouTuber nggak perlu ngumpulin 3000 jam tayang dan 1000 subbreaker. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah tolong diralat aja di bawah guys. BTW absen di bawah yang suka atau mungkin pernah baca webtoon anime ini. Sekalian kasih pendapat kalian sendiri cuy.
So, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.